Baik, saya teruskan lagi. Tadi kita membicarakan mengenai perbedaan antara persamaan reaksi kimia biasa dengan persamaan termokimia. Oke. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan lagi perbedaan antara persamaan reaksi kimia biasa dengan persamaan termokimia? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira? Kalau reaksi kimia biasa menghasilkan perbandingan, tapi kalau reaksi kimia yang termokimia, dia menghasilkan jumlah molnya. Jadi koefisien reaksi langsung menyatakan jumlah molnya ya? Iya. Oke. Tapi sebakannya tadi ya? Ya. Ya, Pak. Jadi kalau persamaan termokimia, koefisien reaksi yang tertulis di zat itu, kalau koefisien reaksinya misalnya 5, berarti molnya 5 gitu ya. Molnya 5. Kalau persamaan kimia biasa, koefisien reaksinya itu belum menyatakan mol, tapi baru menyatakan apa? Perbandingan. Nah, ini 1:2. Jadi bukan jumlahnya 1, bukan jumlahnya 2, hanya perbandingan aja 1:2. Kalau ini 1, ini 2. Kalau ini 5, ya ini 10. Jadi bukan jumlah molnya, baru perbandingan. Itu persamaan reaksi kimia biasa sama persamaan termokimia. Oke. Jadi persamaan termokimia itu tadi koefisien reaksinya langsung menyatakan jumlah molnya, Misalnya reaksi pembentukan gas amonia NH3, gas amonia. Gas amonia itu dibentuk dari mana? Dari reaksi antara N2 tambah H2 jadi NH3. Kalau kita setarakan koefisien reaksinya, berarti N2 tambah 3H2 jadi 2NH3. Delta H-nya sebesar 46 kJ kalau salah saya. Ya. Jadi koefisien reaksi NH3-nya itu 2. Berarti NH3 yang dihasilkan 2 mol. 2 mol ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Kita masuk pada materi selanjutnya. Oke. Tadi kita sudah menyinggung kata-kata entalpi gitu, entalpi ya. Entalpi itu sama juga dengan kalor atau energi, gitu. Energi yang menyertai dari suatu reaksi. Entalpi itu belum bisa dihitung. Yang bisa dihitung apa? Perubahannya atau delta H-nya. Delta H-nya yang bisa dihitung. Jadi sekarang kita masuk pada materi baru, jenis-jenis dari delta H, jenis-jenis dari perubahan entalpi standar. Entalpi standar itu delta H pakai bulatan kecil di atasnya atau derajat gitu kan. Bulatan kecil itu atau derajat itu di atasnya itu artinya itu standar itu. Jadi entalpinya dihitung pada keadaan standar. Keadaan standar itu berapa? Adalah suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, itu keadaan standar. Gitu. Jadi jenis-jenis entalpi itu ada 4, sementara ini kita pelajari 4, sebetulnya banyak, ada lagi yang kita pelajari dulu, ini 4 aja. 1 delta HF namanya. Delta HF itu adalah perubahan entalpi pembentukan standar, jadi lambangnya delta HF. F itu berasal dari bahasa Inggris, formation, atau tulisannya formation, ya saya bacanya kurang pas. Formation itu artinya apa? Pembentukan. Ya, pembentukan. Yang kedua adalah delta HD. Delta HD itu adalah delta H penguraian standar. D itu berasal dari bahasa Inggris juga, itu decomposition tulisannya, atau dekomposisi, artinya penguraian. Jadi delta H yang dihasilkan waktu penguraian senyawa.
Yang ketiga itu delta HC. C itu juga berasal dari bahasa Inggris juga. Combustion tulisannya. Bacanya saya belum pas, mungkin combustion ya. Combustion itu artinya pembakaran ya, pembakaran zat. Yang keempat delta H sol. Sol itu solid kalau salah. Solid itu artinya delta H pelarutan. Jadi delta H itu dibagi 4, ada delta HF, ada delta HD, ada delta HC, ada delta sol. Oke, ada 4. Sekarang kita masuk dulu pada delta HF. Delta HF ya. Delta HF itu apa? Adalah delta H yang dihasilkan atau delta H yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa nih. Ini yang penting di garis bawahi. Bahwa yang dibentuknya 1 mol senyawa. Tadi saya kan sudah jelaskan bahwa jumlah molnya itu kalau dalam persamaan termokimia dilihat dari koefisiennya. Berarti ini 1 mol nih, 1 mol. Kenapa ini 1 mol? Dilihat dari mana 1 molnya? Molnya dari koefisiennya sini berapa? 1. Jadi 1 mol. Jadi kalau pembentukan zat yang dibentuk letaknya di mana? Di kanan. Nah, dibentuk dari mana? Dari unsur-unsurnya. Ini dari unsur-unsurnya. Nah, jadi yang di sebelah kiri yang dituliskan apa? Yang unsurnya yang dituliskan nih. Ya. Senyawa yang dibentuk kan KClO3. Ya, jadi terbentuk dari unsur apa? Dari unsur K, unsur Cl, sama unsur O. Tapi unsur-unsurnya ini dituliskan dalam keadaan standar. Dalam keadaan normalnya, dalam keadaan standarnya, rumusnya gimana, wujudnya apa. Jadi yang dituliskan di sebelah kiri ini adalah unsurnya, bukan ionnya, bukan molekulnya. Jadi yang dituliskan di sebelah kiri itu adalah unsurnya. Karena yang KClO3 ini dibentuk dari unsur-unsurnya. Jadi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Contohnya misalnya nih, delta HF KClO3. Delta HF-nya artinya delta H untuk membentuk senyawa ini dibebaskan kalor berapa? Tanda min ini artinya apa? Membebaskan kalor. Berapa kalor yang dibebaskan? 391,2 kJ per mol. Per 1 mol artinya. Oke. Jadi persamaan termokimianya gimana? Ya seperti ini. Jadi kita buat unsurnya yang sebelah kiri. Nah, dia kan terdiri, ini senyawanya mengandung unsur K. Ya tulis unsur K. Unsur kalium ini adalah logam. Dalam keadaan standar wujudnya apa? Padat. Kalau padat ditulis di bawahnya S. Terus Cl ini kalau dalam keadaan standar wujudnya apa? Gas. Adalah gas Cl2, gas klor. Di rumusnya Cl2. Jadi dia berbentuk unsur berbentuk diatomik, bisa Cl2, Br2, I2 ya. Jadi karena jumlah Cl-nya di sini 1, di sini mengikuti setengah. Jadi zat yang dihasilkan ini kan 1 mol. 1 mol. Jumlah unsur yang dihasilkan dan jumlah unsur yang bereaksi itu jumlahnya harus sama. Karena sini K jumlahnya 1, sini K-nya 1 aja, koefisien 1. Sini Cl jumlahnya 1. Sini Cl2. Supaya sama-sama 1, di sini dikasih koefisien setengah. Kenapa dikasih koefisien setengah? Supaya jumlah atomnya sama. Karena Cl-nya sini jumlah 1. Jadi yang di sini harus tetap 1. Yang koefisien mana yang mengikuti? Koefisien unsur yang sebelah kanan yang harus dirubah-rubah. Nah, ya. Unsur yang ketiga, unsur apa? Unsur yang ketiga adalah unsur O. O itu di alam keadaan standarnya seperti apa? Kan wujud gas nih. Di sekitar kita kan ada oksigen. Rumusnya itu apa? O2. Jadi bukan ditulis O, jadi O2. Ditulis O2. O2. Sini O jumlahnya 3. Supaya jumlah juga sama 3, maka di sini dikasih koefisien 3/2. Ini namanya persamaan termokimia dari reaksi pembentukan KClO3. Oke. Contoh yang kedua ini misalnya
delta H pembentukan dari CaCO3. Delta H pembentukannya ini min. Kalau dia min, berarti dia membebaskan energi. Kira-kira persamaan termokimianya seperti ini. Nah, kan berarti sini koefisiennya harus 1, sini 1. Di sini koefisiennya harus menyesuaikan. Jadi CaCO3 itu yang bentuk 1 mol ya. 1 mol dari CaCO3 itu dibentuk dari unsur apa? Unsur Ca, unsur C sama unsur O. Oke. Jadi pembentukannya sini ada unsur Ca. Ca itu dalam keadaan standar wujudnya apa? Karena Ca itu logam, wujudnya padat, diberi simbol S ya. Terus unsur C dalam keadaan standar wujudnya apa? Padat, ya dikasih simbol S ya. Oksigen dalam keadaan standar sekarang apa wujudnya? Gas, ya diberi di bawahnya simbol G, gas. Gas ini persamaan termokimianya. Oke, apa ingin tanya nih? Misalnya reaksi pembentukan H2O misalnya. Pembentukan H2O. Reaksi pembentukan H2O misalnya itu min 240. Pembentukan H2O. H2O reaksi pembentukannya saya tulis misalnya delta HF. Delta HF dari H2O. Delta H2O itu misalnya sini min 240. Min 240. Oke. Kilojoule ya. Ada yang bersedia kira-kira menjawabnya? Siapa yang bisa menuliskan persamaan termokimianya? Sebut aja. Ada yang bisa? Apa persamaan termokimianya? Delta HF H2O min 240. Tuliskan persamaan. Bisa. Kania bisa, Kania? Wahyu, bisa? Saya coba dulu, Pak. Coba dulu, ini siapa tuh? Mahrani. Apa? Berarti ini bisa ya? Atau Bapak jelaskan aja sini ya. Berarti yang dibentuk apa di sini? Dibentuk apa? H2O. H2O-nya dibentuk harus dituliskan apa? 1 mol H2O ya. Nah, ini persamaan termokimianya. Nah, delta H-nya ditulis nanti berapa delta H-nya? Delta H-nya ditulis 200 min 240. Ditulis ini 240. H2O ini terbentuk dari mana? Dari unsur-unsurnya. Nah, di unsurnya apa? Kalau H itu kan hidrogen. Kalau dalam keadaan standar sekarang, wujudnya apa? Gas. H itu rumusnya, hidrogen itu rumusnya apa? H2. Ini harus dihafal ini ya. H2. H2 itu wujudnya apa? Gas. Ya, gas kan? Gas. Oke. Gas. Tulis gitu. Ini persamaan termokimianya. Terus, apalagi unsurnya? Oksigen. Oksigen, rumus kimianya apa? O2. O2 wujudnya apa? Gas juga. Gas juga. Oke. Gas juga. Di sini kan pembentukan 1 mol. Jadi yang dirubah koefisien mana? Yang dirubah koefisien yang sebelah kiri unsurnya. Jadi yang mengikuti yang di sini aja. Yang di sini tetap 1. Jadi jumlah H-nya sini 2, jumlah O-nya sini 1. Berarti sini dikasih koefisien berapa? Kasih koefisien berapa, Nak? Supaya sama. Setengah. Iya, dikasih setengah. Ini persamaan termokimianya ya. Ini persamaan termokimia dari reaksi pembentukan. Oke. Jadi reaksi ke kanan ini namanya apa? Reaksi pembentukan. Pembentukan ke kanan nih. Ya. Kalau reaksinya dibalik ke sana, itu reaksi apa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nih? Ini CaCO3 dirubah ke sini nih, berubah jadi Ca, jadi C, jadi O2. Itu namanya reaksi apa? Dijawab. Ada yang jawab? Itu namanya reaksi. Reaksi apa? Reaksi penguraian. Ya.
Jadi kalau ke kiri ya, ya kalau ke kiri nih, kalau tanda panah ke kiri sana, kalau CaCO3-nya ini diuraikan lagi jadi unsur-unsurnya, jadi unsur Ca, jadi unsur C, jadi unsur O2, itu namanya reaksi penguraian. Nah, jadi kalau dia ke sana itu namanya reaksi apa? Penguraian. Kalau ke sini namanya reaksi pembentukan. Bentukan ya. Baik, ini reaksi pembentukan. Bisa dipahami definisinya reaksi pembentukan? Bisa, Pak. Nah, kita lanjut ya. Lanjut ke selanjutnya. Oke. Selanjutnya ini tadi reaksi pembentukan. Kita lanjut ke reaksi penguraian. Reaksi penguraian. Oke. Tadi kita udah belajar namanya reaksi pembentukan, simbolnya delta HF ya, delta F. Sekarang kita masuk reaksi penguraian, simbolnya delta HD. D itu artinya apa? Decomposition atau penguraian. F itu artinya formation, pembentukan. Ya. Reaksi penguraian itu kebalikan dari reaksi apa? Pembentukan. Kalau itu kan pembentukan 1 mol. Kalau penguraian ya berarti penguraian 1 mol. Jadi harga dari delta HD sama delta HF itu sama. Hanya tandanya berlawanan. Berlawanan gitu ya. Misalnya nih delta HF H2O misalnya ini min 285 misalnya, min 285 ya. Berarti delta HD-nya sama. Kalau reaksi pembentukan H2O itu min 285, maka kalau reaksi penguraiannya kebalikannya plus 285. Jadi reaksi pembentukan H2O, reaksinya kan membebaskan kalor sebesar 285. Maka kalau reaksi penguraiannya memerlukan kalor. Kalau dia memerlukan kalor, tandanya diberi plus 285. Jadi reaksi penguraian sama reaksi pembentukan, harga delta H-nya itu sama, tapi tandanya berlawanan. Ya, oke. Tandanya berlawanan. Oke. Jadi bisa contohnya sini. Contohnya sini ya. Contohnya jadi delta HD ini definisinya adalah apa? Delta H yang terjadi juga. Delta H yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa, di yang senyawa yang diuraikan 1 mol juga. Jadi semuanya patokannya 1 mol. Jadi kalau tadi pembentukan 1 mol. Kalau penguraiannya penguraian 1 mol juga. Penguraian 1 mol senyawa menjadi apa? Bukan menjadi ion-ionnya, tapi menjadi unsur-unsurnya lagi ya dalam keadaan standar ya. Contohnya sini. Delta HD ini, delta HD dari KClO3. KClO3 delta HD-nya plus 391 ya. Umumnya kalau reaksi penguraian itu reaksinya endoterem, membutuhkan suhu karena dia uraikan, dipecah lagi. Kalau dia pecah lagi kan perlu energi. Kalau perlu energi itu namanya reaksi endo. Jadi delta HD itu umumnya harganya plus. Jadi untuk menguraikan KClO3 diperlukan energi. Itu sebesar berapa perlu energi? 391,2 kilojoule untuk menguraikan 1 molnya. Ya. Apa persamaan termokimianya? Termokimianya seperti ini. Termokimianya seperti ini ya. Nih, KClO3 diuraikan di 1 mol juga tulis 1 mol. Jadi patokannya yang diuraikan 1 mol diuraikan jadi apa? Bukan ditulis K plus, salah. Yang ditulis adalah unsurnya. Jadi yang diuraikan jadi apa? Jadi unsur-unsurnya lagi, bukan jadi ionnya. Jadi kalau ditulis K plus sama ClO3- itu salah. Jadi apa? Ditulisnya sini jadi unsurnya.
K itu unsur simbolnya apa? K, ditulis K. Wujudnya apa? S, ditulis S. Terus Cl itu dalam keadaan standar unsurnya berwujud apa? Wujud gas, Cl2. Jadi tulis setengah Cl2. Kenapa ditulis setengah Cl2? Maharani, kenapa ditulis setengah Cl2? Enggak Cl2 aja. Nah. Karena Cl-nya dibutuhinnya cuma satu, Pak. Oh iya, kiri kan Cl-nya 1 ya, sebelah kanan Cl-nya 2, supaya sama-sama 1 dikali berapa? Setengah. Oke. Sekarang sini kan itu Cl2. Kalau O itu di dalam keadaan standar kan wujudnya O2, ditulis O2 ya. Sini O-nya 3, sini O-nya 2. Ya, berarti O-nya sini 3, sini O-nya 2. Oke. Kania, kenapa dikasih 3/2? Enggak dikasih 3 aja di depan O2, Kania. Biar sama-sama, Pak. Kan ini udah ada 2. Ya. Tinggal tambah 1 lagi. Iya, berarti 2 dikali 3 dibagi 2 ya. 2 Ya. kali 3 kan, nah, dibagi 2 kan 3. Ya, berarti sama-sama 3. Di kiri 3, di kanan juga 3. Ya, iya kan itu. Oke. Ini yang ini namanya reaksi apa nih, Nak, namanya? Reina. Reina mana Reina? Ini reaksi apa namanya? Reaksi pembentukan atau reaksi penguraian? Reina ada? Apa yang ada aja nih? Kania. Penguraian, Pak. Penguraian, Pak. Nah, terima kasih. Oke. Sekarang ini ada yang bisa nggak jawab nih? Ini H2O nih. H2O delta H penguraiannya kan plus 285. Tolong dong sebutin reaksi penguraiannya seperti apa. Kania lagi deh yang ada sini, yang mau jawab aja. Bisa tuliskan ya reaksi persamaan termokimia dari delta HD H2O sebesar plus 285. Tuliskan persamaan termokimianya. Bisa, Kania? H2G plus setengah O2G delta H plus 285 kilojoule. Iya, benar ya. Jadi reaksi penguraiannya apa? Reaksi penguraiannya tadi apa? H2O gitu. H2O tanda panah. Ya. H2O tanda panah. Ya. Setelah tanda panah ditulis berapa? H2. H2G. Tambah H2G terus tambah setengah O2G. Ya, iya, setengah O2G. Terus dilengkapi delta H-nya berapa? Plus 285. Iya, plus 285 kilojoule. Ya, benar, bagus. Ya, betul, bagus. Kira-kira antara delta HD sama delta HF bisa diuraikan? Ini persamaannya ya. Ya, persamaannya benar nih. Jadi yang dijawab oleh Kania tadi benar nih. Jadi H2O gas, kalau diuraikan jadi apa? Jadi H2, jadi setengah O2, delta H-nya plus 285. Oke. Kira-kira ada yang mau... Oke. Karena waktunya udah mau habis juga, karena kita pakai Zoom gratis. Cukup sampai di sini dulu, kita belajar kimia ya, di sini dulu. Oke, jangan ditutup dulu. Jangan tutup dulu, nanti kita foto dulu, jangan tutup dulu ya. Tutup dulu, kita foto dulu.